Oke, dan yang terakhir penginstalan Windows 10 sudah selesai teman-teman ya. Kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba masuk BIOS pada notebook Asus E203M, atau saya akan melakukan penginstalan netbook Asus ini ya. Oke, yang pertama-tama bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari Syarifah Elektronik. Baik, tidak perlu berlama-lama, sekarang saya akan memulai video tutorialnya. Pertama-tama netbook dalam keadaan mati, kemudian kita tekan tombol power. Kemudian kita tekan tombol escape ya, atau ESC. Kemudian pada tampilan ini ya, tampilan ini ada pilihan di nomor 2 ya, ada nomor 1 Windows Boot Manager nomor 1, nomor 2 yaitu UEFI. Ini adalah flash disk yang digunakan untuk install ulang ya. Kemudian jika kita pilih enter, maka kita akan pilih setup ya, karena flash disknya sudah saya pasangkan ya. Jadi saya akan memilih nomor 2 ya, yaitu UEFI Kiokia ya. Oke, saya pilih nomor 2, kemudian saya enter. Jadi setelah muncul Windows seperti ini ya, kita pilih untuk language install, kita pilih English ya. Untuk time and current format kita pilih Indonesia jika ada. Namun jika memilih English atau yang lainnya juga tidak masalah teman-teman ya. Oke, kita pilih Indonesia. Kemudian untuk keyboard or input method ya, kita pilih Indonesia ya jika ada ya. Namun jika tidak ada juga kita pilih US saja ya. HI ya, setelah HI tidak ada ya, kita pilih orinya aja US ya. Lalu kita pilih next ya. Kemudian kita pilih install now. Pada tampilan Windows setup ini, kemudian kita pilih Windows mana yang kita inginkan ya. Misalnya Windows 10 Home, Windows 10 Home N, Windows 10 Home Single Language, dan lainnya ya. Kita pilih sesuai. Dan ini ada 64 ya. Nah, ada 64 yang 64 semua ya ini ya kayaknya. Saya akan memilih Windows Home ya, Windows Home Single Language, coba ya. Windows Home Single Language ya. Oke, kita pilih next. Pada menu applicable notices and license 10, kita pilih I accept ya. Kita pilih ini, kita centang, lalu kita pilih next. Pada tampilan ini kita pilih custom ya, custom install Windows Advanced, untuk memformat sistemnya ya, supaya virus-virus atau data-data yang terkena virus semua hilang ya. Kita pilih format saja ya. Untuk sistem kita format, lalu kita pilih OK. Kemudian partisi 2 kita format. Partisi 2 enggak bisa ya.
partisi 3 kita format juga. Jadi untuk partisi tiap netbook atau laptop ini beda-beda teman-teman ya, tergantung bengkelnya tadi yang membuat ya. Jadi partisi biasanya minimal itu 2 ya, ada yang dibuat lebih dari 2 juga. Oke, jika memang lebih dari 2 kita format semua ya, namun sebelumnya data harus kita backup terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita pilih sistem instalasi ya. Kita pilih partisi 3 yang ukurannya 152,4 GB ya, untuk primary ya. Untuk sistem ini tidak bisa dipilih ya. Kemudian MSR reserved juga tidak bisa ya. Kita pilih yang primary ya, primary yang ukurannya 152,4 GB. kemudian kita pilih next. Oke, proses instalasi Windows sedang berlangsung. Kita tunggu sampai 100% semua ya. Dari yang getting 100% juga, dan tanda centang juga. Installing feature 100%, installing update 100%, finishing up juga 100% ya. Kita tunggu semuanya sampai mencapai 100%. Oke, proses sudah 100% tadi ya, sehingga secara cepat dan otomatis laptop atau netbook ini merestart ya. Kita tunggu prosesnya. Muncul starting service ya, kita tunggu. Pada menu ini muncul getting device ready, kita tunggu juga. Getting device ready antara 0 sampai 100%, kita tunggu sampai 100%. Getting ready, kita tunggu juga. Dan setelah tampil menu Let's Start with Region is this right, kita pilih Indonesia ya. Kemudian kita pilih yes. Just a moment, kita tunggu sesaat. Untuk menu ini ya, is this the right keyboard layout, kita pilih Indonesia juga jika ada ya. Namun jika tidak ada, kita bisa pilih bawaan orinya yaitu English ya, atau US. Tidak ada ya, kita ngikuti bawaan orinya yaitu US ini ya. Oke, kita pilih yes. Untuk add a second keyboard layout, kita pilih skip saja ya di sini. Kita pilih skip. Let's connect you to a network, kita pilih centang ini saja ya. Kita pilih I don't have internet ya, kita batalkan dulu untuk koneksi internet ya. Kemudian pada menu ini ya, kita pilih tidak usah connect no ya, namun kita pilih continue with limited setup ya. Oke, restart kedua kalinya untuk netbooknya, kita tunggu. Untuk name ya, untuk name ini kita disuruh mengisikan nama ya. Kita kasih nama sesuai netbook saja ya, kita kasih nama Asus, lalu kita pilih next.
Untuk password kita abaikan saja ya, kita pilih next lagi. Untuk menu ini ya, untuk choose privasi setting for your device location kita aktifkan ya. Untuk diagnostik data kita aktifkan, semua. Nah, intinya kita biarkan ya, kita pilih accept ya, kita pilih accept. Nah, pada tampilan ini akan selesai ya proses installingnya, dan biasanya ini untuk layar monitor akan berubah-ubah warna ya. Dan di sini penginstalan belum finish ya. Don't turn off your PC ya, jangan matikan komputernya. Jadi layarnya akan berubah-ubah ya, gelap terang, redup terang ya, sampai prosesnya selesai. Jadi untuk flash disk masih menanjak seperti ini. Oke, dan yang terakhir penginstalan Windows 10 sudah selesai teman-teman ya. Kita tinggal menginstal aplikasi pendukungnya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara penginstalan pada netbook yang dengan merek Asus dengan tipe yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.